dan sekolah itu tidak membuka pendaftaran. Oke. Tapi pemerintah menjemput anak-anak sekolah yang memang mereka tidak mampu dari desil 1 dan desil 2. Untuk saat ini kan sekolah negeri kan memang udah gratis nih Mas. Terus bedanya dengan sekolah rakyat itu apa Mas? Pak Prabowo pada masa pemerintahan ini menekankan kembali bahwa jangan lagi ada kebocoran anggaran maupun korupsi. Ya, makanya pemberantasan korupsi, penyelamatan aset negara, penyelamatan keuangan negara dari korupsi itu sedang sangat digencarkan. Ya, sekolah swasta gratis itu bukan tidak mungkin ya? Bukan tidak mungkin. Ya, bahkan ya, kalau di undang-undang lebih ke bahkan di putusan MK ditegaskan lagi hanya pendidikan dasar, ya harusnya mungkin bisa tidak hanya pendidikan dasar gitu ya, pendidikan menengah, tinggi juga ya, tinggi gitu ya, bahkan sampai kuliah gitu. Selamat datang di channel Partai Garuda dalam acara The Respond. Dalam acara ini kita akan membahas komentar-komentar para netizen terkait berita-berita terkini yang sedang viral. Seperti biasa, saya ditemani Bung Faiz Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa Mas, kita akan membahas hal-hal yang lagi rame di dunia maya Mas. Tapi kali ini kayaknya sesuatu yang kurang rame sebenarnya Mas, yang kita bahas Mas, supaya rame kali ya. Iya. Terkait ini Mas, berita apa? Sekolah rakyat. Jadi lebih dari 43.000 anak itu telah menikmati program sekolah rakyat ini Mas. Pemerintah terus membangun sekolah rakyat baru seperti sekolah rakyat rintisan di Tangerang, Banten. Nah, sekolah ini gratis juga Mas. Ya. Nah, terkait itu gimana Mas pendapatnya Mas? Terkait sekolah rakyat ini Mas? Iya, sekolah rakyat ini kan bagian dari janji Pak Prabowo ya, untuk bisa menciptakan pendidikan yang murah dan berkeadilan. Ya. Mereka-mereka yang memang tidak mampu secara finansial untuk menyekolahkan anaknya, kemudian Pak Prabowo memberikan solusi, itu sekolah rakyat yang sekolah itu dihadirkan oleh pemerintah secara gratis, tidak memungut biaya, kemudian dan sekolah itu tidak membuka pendaftaran. Oke. Tapi pemerintah menjemput anak-anak sekolah yang memang mereka tidak mampu dari desil 1 dan desil 2. Desil 1, desil 2 ya. Jadi mereka tidak membuka pendaftaran, tapi pemerintah kemudian menjemput anak-anak itu yang memang terukur tidak mampu untuk bisa bersekolah, ditawarkan untuk bersekolah di sekolah yang berkualitas. Dalam hal ini sekolah rakyat yang digawangi oleh Kementerian Sosial. Ya. Makanya ini bagian dari usaha Pak Prabowo untuk menegakkan keadilan sosial terkait dengan pendidikan. Tentang pendidikan Mas ya? Betul. Oke, terkait hal ini juga mengundang banyak respon Mas dari para netizen Mas. Coba kita baca ya Mas ya, satu-satu. Ini komentar dari atas nama Lala. Dia mengomentari bahwa sekolah gratis itu B aja. Sekolah negeri emang harusnya gratis gitu. Iya. Ya betul seharusnya sekolah negeri, bahkan spesifik sekolah tingkat pendidikan dasar memang sudah seharusnya digratiskan dan bebannya diberikan ke pemerintah untuk menggelar pendidikan gratis itu. Ya, ini implementasi dari pasal 31 dari Undang-Undang Dasar ayat 2 yang menegaskan bahwa pendidikan negara wajib menyelenggarakan pendidikan dasar secara gratis. Gitu ya, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mungkin untuk sekolah rakyat ini mereka yang memang tidak mampu. Ya, gitu. Oke, untuk saat ini kan sekolah negeri kan memang udah gratis nih Mas. Terus bedanya dengan sekolah rakyat itu apa Mas? Iya, sekolah negeri kan masih mereka membuka pendaftaran ya. Itu pentingnya itu. Jadi banyak mereka yang di tingkat ekonomi rendah yang berada di desil 1, desil 2 merasa tidak pede untuk mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah itu. Atau bahkan mungkin
tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak. Kan kita mungkin tidak sedikit mendengar bahwa banyak orang tua yang lebih lebih ingin anak-anaknya langsung bekerja daripada bersekolah, membantu ekonomi keluarga misalnya, dengan alasan membantu ekonomi keluarga atau ya betul-betul tidak mampu. Ya. Makanya pemerintah tidak membuka pendaftaran untuk sekolah rakyat. Pemerintah kemudian membuka data lewat Kementerian Sosial, mereka keluarga yang berada di desil 1, desil 2 itu mereka jemput. Mereka minta kepada orang tuanya anak mereka untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat. Makanya sekolah rakyat ini sekolah berasrama gitu ya. Jadi mereka dijemput, diminta bahwa anak mereka ini harusnya bersekolah, ditawarkan bahwa mereka bisa bersekolah secara gratis, kemudian berasrama, mereka tidak pulang ke rumah gitu ya, mereka tinggal di asrama untuk bisa betul-betul fokus belajar. Nah, itu perbedaan antara sekolah rakyat dengan sekolah negeri yang mungkin juga betul gratis, tapi itu perbedaannya. Oke, berarti di sini sekolah rakyat ini memang fokus benar ke keluarga-keluarga yang miskin ekstrim kali Mas ya? Betul. Dan sampai akhirnya pemerintah harus jemput bola supaya biasanya kan orang miskin ekstrim ini kan juga cara pikir orang tua kan juga seperti yang dibilang tadi kan, ragu untuk menyekolahkan anak. Betul. Makanya harus dijemput bola, disekolahkan, nggak cuman gratis pendidikan sekolahnya saja, tapi juga sampai tempat tinggal. Betul. Dan sebagainya. Jadi itu ya intinya dari sekolah musik. Oke Mas, kita lanjut ke komentar netizen selanjutnya nih Mas. Ini ada atas nama Bintang 54321. Jadi harusnya sekolah itu gratis atau berbayar? Ini pertanyaan ini Mas. Iya, sekolah ini gratis atau berbayar sih sebenarnya? Iya. Kalau amanat di undang-undang di pasal 31 ayat 2 itu memang pemerintah wajib untuk menggratiskan, tapi spesifik memang masih di pendidikan dasar. Kemudian ditegaskan kembali ada oleh MK terkait dengan itu gitu ya. Walaupun sudah ada di Undang-Undang Dasar selama ini terkait dengan pendidikan menjadi hak warga negara, warga negara atas negara. Pendidikan itu kemudian MK menegaskan kembali bahwa pendidikan dasar wajib gratis gitu ya. Bahkan tidak hanya sekolah negeri gitu ya. Seluruh sekolah negeri dan sekolah swasta di tingkat dasar itu wajib gratis. Selain menegaskan soal di Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 2 itu, kemudian MK menegaskan lewat putusannya bahwa tidak hanya sekolah negeri saja, bahkan sekolah swasta pun harus gratis. Walaupun kita tahu implementasinya belum saat ini belum terrealisasi saat ini, tapi MK sudah menegaskan bahwa pendidikan dasar harus gratis baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Oke. Kalau sekolah swasta juga gratis nih, apa nanti ke depan tidak akan memberatkan keuangan negara Mas kira-kira itu ya? Iya. Lagi-lagi itu sebenarnya sudah amanat undang-undang ya. Bahkan juga terkait dengan dana pendidikan 20% dari APBN itu yang setiap tahunnya itu bagian dari pemenuhan amanat itu. Oke. Gitu loh. Sekarang kita khawatir misalnya bahwa mungkinkah fiskal kita mampu untuk bisa merealisasikan itu ya. Kalau kita bicara soal kemampuan anggaran Indonesia misalnya, kita tahu ada istilah paradoks Indonesia dari Pak Prabowo gitu ya, bahwa kita punya sumber daya alam yang melimpah ya, yang harusnya lewat sumber daya yang melimpah itu bisa mensejahterakan rakyatnya ya. Artinya sesungguhnya Indonesia mampu untuk bisa membiayai itu, baik pendidikan, baik kesehatan ya, baik keamanan, kenyamanan misalnya, itu pemerintah mampu. Tapi ya itu paradoks Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah, yang seharusnya mampu mensejahterakan rakyat, tapi saat ini belum bisa direalisasikan ya. Makanya Pak Prabowo pada masa pemerintahan ini
menekankan kembali bahwa jangan lagi ada kebocoran anggaran maupun korupsi. Ya, makanya pemberantasan korupsi, penyelamatan aset negara, penyelamatan keuangan negara dari korupsi itu sedang sangat digencarkan, gitu ya. Bahkan sampai ke penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang selama ini, gitu ya, mungkin dikeruk oleh pihak-pihak asing yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat itu belum tercapai saat ini. Ya, kita sudah tahu terkait dengan kekayaan hutan kita, itu Pak Prabowo sudah sangat tegas, gitu ya, penyelamatan sekian triliun dari kekayaan hutan kita yang kemudian dikembalikan kepada negara, dan dana yang kemudian diselamatkan itulah yang harusnya dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat sekolah gratis, lewat sekolah rakyat, lewat makan bergizi gratis, gitu ya. Bahkan juga sekarang peningkatan ekonomi desa lewat koperasi-koperasi yang sedang diusahakan untuk bisa menjadi cara untuk bagaimana masyarakat desa itu bisa kuat secara ekonomi. Oke, berarti intinya masalah sekolah swasta juga gratis itu sebenarnya kalau Indonesia ini bisa menghindari kebocoran-kebocoran dan korupsi itu sebenarnya mampu, Mas, ya? Mampu. Pak Prabowo sudah menghitung itu sejak lama, itu ya, bahwa kita harusnya mampu ketika kebocoran-kebocoran anggaran yang selama ini terjadi itu bisa ditanggulangi, bisa diselamatkan, sehingga program-program yang sifatnya mensejahterakan rakyat itu bisa terrealisasi. Oke, jadi sekolah swasta gratis itu bukan tidak mungkin ya? Bukan tidak mungkin. Bahkan ya, kalau di undang-undang lebih ke, bahkan di putusan MK ditegaskan lagi hanya pendidikan dasar, ya harusnya mungkin bisa tidak hanya pendidikan dasar, gitu ya, pendidikan menengah, tinggi juga, tinggi, gitu ya, bahkan sampai kuliah, gitu ya. Atau negara lain mampu untuk bisa menggratiskan seluruh pendidikannya, kenapa Indonesia tidak? Oke. Kita lanjut ke komentar ketiga, Mas. Ini atas nama Muklas Dani 1. Komentarnya, Menteri Bayangan mau gak ya apresiasi kalau yang beginian? Tentu tidak, karena emang mereka punya agenda. Ini terkait ini, Mas, dia menyinggung ada menteri-menterian itu kan, menteri bayangan. Iya, kabinet bayangan. Kabinet bayangan atau apa itulah, menteri-menterian lah. Iya. Kalau kita ambil positifnya adalah yang mereka lakukan adalah bagian dari check and balances, ya. Bagian dari kritik dan koreksi yang harus pemerintah terima dan pemerintah telan. Kalau bahasanya Bang Hasan Nasbi adalah, ya, kritik itu jamu, ya betul pahit tapi dapat menyehatkan, gitu ya. Tapi beliau juga menekankan bahwa ya caci maki itu ya bukan jamu, gitu ya. Kemudian hoax itu juga bukan jamu, gitu ya. Racun itu. Ya. Itu artinya kita ambil positifnya apa yang kemudian teman-teman dari beberapa pihak yang kritis bahkan tergabung dalam, mereka menyebutnya sebagai kabinet bayangan dari pemerintahan Pak Prabowo ini, bagian dari kritik yang membangun dan menyehatkan buat pemerintah. Artinya menteri-menteri ini dapat berkaca lah kira-kira apa yang misalnya dari kinerja mereka, dari performa mereka harus kemudian bisa lebih baik dari menteri-menteri bayangan ini, ya, atau mereka dapat menguji terkait dengan kebijakan-kebijakan kementeriannya misalnya, ya. Mereka bisa misalnya mengundang menteri bayangan itu terkait dengan kesehatan misalnya, ya, betul nggak kebijakan pemerintah terkait dengan kesehatan ini sudah benar nggak, itu ya. Bukan berarti program pemerintah selalu lebih buruk, gitu ya. Bisa jadi lebih baik ketika diuji, misalnya kan. Itu kan tantangan yang mereka inginkan sebenarnya terkait dengan kabinet bayangan ini. Kabinet bayangannya. Itu kalau dari sisi positif, Mas, ya. Kalau dari sisi negatifnya gimana, Mas? Dari sisi negatif memang kita harus mengedukasi masyarakat, ya. Jangan kemudian melihat
ada sesuatu yang kritik kepada pemerintah, kemudian pemerintahnya jelek, kemudian yang mengkritik bagus, misalnya gitu kan. Tidak harus begitu gitu ya. Bisa jadi kita saling mengoreksi gitu ya. Kalau yang dikritik adalah sesuatu yang baik, ya tentu kita laksanakan. Kalau ternyata pemerintah melihat bahwa kritik ini belum diuji misalnya itulah, atau solusi yang disampaikan oleh Kabinet Bayangan ini sebenarnya belum diuji gitu ya. Sementara pemerintah misalnya sudah melakukan studi misalnya terkait dengan kebijakan tersebut gitu ya. Intinya memang lagi-lagi netizen kita atau masyarakat kita perlu diedukasi bahwa nggak selalu pemerintahan buruk kemudian yang mengkritik baik gitu ya. Atau mereka juga belum diuji misalnya. Atau ya ujilah misalnya mereka sebagai pemerintah, sebagai Kabinet Bayangan itu mengimplementasikan program. Mereka juga kan ada program itu kan. Oh, ada program juga ya? Ada program. Mereka ada program yang mereka mengusahakan untuk merealisasikannya lewat lewat dana sumbangan. Gitu ya. Mereka buka dana sumbangan secara umum untuk merealisasikan program yang tanda kutip menjadi tandingan program pemerintah. Gitu ya. Tapi tentu mungkin tidak semasif pemerintah ya, lewat itu. Tapi mereka ingin membuktikan bahwa apa yang mereka usulkan atau mereka kritik dari program pemerintah ini dan solusinya yang mereka tawarkan ini lebih baik. Gitu. Oke Mas. Kita lanjut Mas ke komentar selanjutnya ini, netizen selanjutnya atas nama Risma Dwi Lestari. Lihat yang pada minta pendidikan daripada MBG. Padahal kalau bisa dapat keduanya kenapa enggak? Lanjutkan terus Pak program mulia ini. Nah, ini terkait ini Mas. Mungkin dia melihat di netizen itu kan kebanyakan kan membandingkan MBG, kenapa enggak pendidikan aja gitu. Betul. Ya, ini juga bagian dari kritik yang yang ditegaskan oleh MK bahwa jangan dong dana pendidikan itu dipakai untuk MBG itu kan. Intinya program memang tidak bisa dibandingkan gitu ya antara program MBG dengan program pendidikan yang secara umum gitu ya. Pendidikan penting, tapi pendidikan juga tidak bisa dijalankan ketika peserta didiknya dalam kondisi yang lapar gitu ya, atau peserta didiknya dalam kondisi stunting yang buruk gizinya gitu ya. Itu juga tidak bisa kita abaikan ya. Makanya ini bagian dari program komprehensif yang ingin diterapkan pada periode pemerintahan Pak Prabowo ini. Pendidikannya tetap diutamakan, tapi juga gizi anaknya juga diperhatikan gitu ya. Sehingga pendidikannya bisa maksimal penerapannya gitu. Oke, jadi ini adalah sebuah sistem yang nggak bisa berdiri sendiri Mas ya. Betul. Kalau kita ingin mencerdaskan anak bangsa ya pendidikannya juga bagus, gizinya juga harus bagus. Betul. Ini bagian dari investasi, memang tidak bisa terlihat langsung ya. Kalau mereka makan satu kali makan bergizi gratis, kemudian mereka langsung jadi gemuk langsung pintar gitu kan, nggak gitu. Ini bagian dari investasi modal manusia ya. Itu bagaimana kita menyiapkan SDM yang unggul, tubuhnya sehat, otaknya cerdas, gitu ya, pendidikannya maksimal, efektif, gitu ya. Tidak kemudian ditekankan hanya di pendidikannya saja, gitu ya. Gitu. Untuk menyambut Indonesia Emas 2045 juga tentunya Mas ya. Iya, betul. 2045. Oke, kita lanjut Mas. Komentar kelima ini atas nama Stars. Postingan baik pasti sepi, beda dengan yang buruk ramai buzzer hater. Ini emang apakah ini Menteri Bayangan tidak mengomentari ini ya kali ya? Jadi dianggap sepi. Sekolah rakyat memang minim hal-hal yang negatif ya. Kita belum tahu ada sisi negatif dari sekolah rakyat ini ya. Walaupun mungkin kita sempat dengar misalnya terkait dengan anggaran pengadaan sepatu waktu itu. Yang sampai
entah ratusan ribu gitu ya, tapi kemudian itu juga pemerintah tidak diam gitu ya terkait dengan kritik pengadaan sepatu untuk sekolah rakyat ini. Kemudian ada salah satu lembaga pemerintah yang memberikan solusi dari BRIN gitu ya, mengeluarkan sepatu yang lebih ekonomis secara nilai, tapi secara kualitas lebih baik. Terkait dengan komentar sepi ini ya, di dunia maya ini ada istilah negativity bias ya. Jadi sesuatu yang negatif itu ya memang sepi gitu ya. Yang positif? Yang positif maksud saya. Sesuatu yang positif itu ya dianggap normal saja gitu normal, ya. Ya kan berita itu yang ramai yang negatif gitu ya. Iya. Gitu loh. Jadi berita-berita positif. Makanya penting untuk untuk kita semua yang merasa ini baik, kita kemudian menyuarakan hal-hal positif ini biar hal positif ini tidak tenggelam gitu ya, oleh hal-hal negatif gitu ya. Jadi ya jangan kemudian mengomentari bahwa ini hal-hal yang baik ini sepi nih gitu ya. Jangan-jangan ya kita juga yang buat sepi gitu. Kita tidak memberikan komentar atau kita tidak kemudian memberikan edukasi bahwa ini program pemerintah yang baik yang harus kemudian diapresiasi, yang kemudian juga jangan luput juga dari pengawasan gitu ya, agar kemudian program yang baik ini juga tidak tercederai oleh ya kita tidak tahu ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesepian ini gitu ya. Gitu. Kita juga tahu EBG program bagus, tapi kemudian ada oknum-oknum yang memanfaatkan program yang bagus ini untuk mengambil keuntungan di situ. Ya, makanya pengawasan terhadap baik itu program baik mau bahkan mungkin ya program yang justru tidak menyentuh masyarakat langsung juga bagian dari yang wajib juga kita kritisi atau wajib kita awasi. Iya, oke Mas. Jadi kita untuk berita-berita baik juga harus kita kabarkan Mas ya. Kita kabarkan. Supaya masyarakat kita tuh optimis gitu memandang kehidupan ya Mas. Makanya pemerintah saat ini juga membenahi terkait dengan komunikasi gitu ya. Presiden punya punya badan komunikasi sendiri itu ya. Badan komunikasi untuk kemudian memberikan informasi-informasi secara transparan terkait dengan program-program yang sedang pemerintah jalankan gitu ya. Dan itu juga bagian dari bagaimana masyarakat juga mengawasi ketika ada program yang dijalankan dan itu baik, awasi agar program itu juga tetap berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan kebermanfaatan yang baik untuk masyarakat. Oke Mas, terima kasih Mas. Kita udah baca semua ini Mas dari beberapa komentar netizen. Kita cukupkan, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.